Putri. Kalian bisa manggil Ibu Mentari atau Tari ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, satu orang mimpin doa. Ya, kamu silakan. Marilah teman-teman kita berdoa. Marilah teman-teman sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Masih di situ. Selanjutnya ya, kamu pimpin nyanyi Indonesia Raya. Semuanya Berdiri. Nyanyi Indonesia Raya. Kan udah 6 bulan gak masuk, siapa tahu lupa kan. Ya. Dirjen. Bisa. Ya, 1. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan Tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Serahkan diri lagi. Oke, sebelumnya kabarnya baik kan? Gimana? Pembelajaran online-nya lancar? Ya, lancar. Tugasnya dikerjain nggak? Kerjain ya. Itu kan ini kan masa pandemi ya. Jadi harus selalu jaga kebersihan. Jangan lupa cuci tangan. Nah, jangan lupa apa lagi? Pakai masker ya. Oke, selanjutnya Ibu mau kenalan ya. Sebutin nama sama hobinya. Oke, dari yang sebelah sana. Perkenalkan nama saya Nurul Fadril, kelas 5. Hobinya? Hobinya main bola. Coba tuh namanya? Nurul Fadril. Nurul Fajril. Panggilannya? Fajril. Fajril. Oke, kedua. Perkenalkan nama saya Elvin Darwahayudi, panggilannya Elvin, kelas 5. Kelas 5. Hobinya? Main bola. Main bola juga. Main bola sama si. Perkenalkan nama saya Nofta Alvin Nur, kelas 5. Hobi saya main bola. Oh ya. Oke. Panggil. Jadi ini Fajril, Kevin, Alvin. Nanti Kevin, Alvin. Oke, selanjutnya Ibu kasih waktu 5 menit literasi ya. Silakan. Kan dari bawa bukunya masing-masing kan. Ya, silakan dibaca sedapatnya ya.
cukup ya. Sekarang satu orang maju buat nyampein informasi apa yang telah kalian dapat dari buku itu. Kamu deh. Sebutin judulnya apa, terus yang kamu dapat informasinya. Enggak gitu. Coba bacain judulnya. Iya. Legenda Putri Mandalika. Oh, legenda Putri Mandalika. Coba informasinya apa? Seorang ratu Sarasvati melahirkan bayi yang sangat cantik. Udah. Ya udah, makan dulu. Satu lagi deh yang tengah. Judulnya apa? Informasinya. Kalau dapat tadi apa? Para empu Embu apa? Baca nggak tadi? Jadi yang lain selain empu deh. para dewa diutuskan Batara Guru untuk mengusir para empu. Oh, udah itu aja. Udah ya, silakan duduk. Judulnya, Sampai sini belum. oh sama. Ya, informasinya. Lupa. Yang kau dapat deh apa aja. Yang kamu ingat. Lupa Apa aja jadi terserah. Apa dia pulang ke rumah? Apa terus gunung Merapinya meletus? Gak ingat. Ayo, 5, 4, 3, 2, 1, tekor gagal ya. Udah nggak akan duduk, gak apa-apa. Oke, kegiatan selanjutnya ya, Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi materi yang pertama adalah fakta penyebab penjajahan di Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Oke, pertanyaan yang pertama, Bangsa Indonesia itu termasuk negara yang dijajah atau tidak? Dijajah. Dijajah. Oke. Negara mana saja yang pernah menjajah Indonesia? Belanda dan Jepang. Oke, tahu nggak kurun waktunya berapa lama? Belanda berapa tahun? Jepang berapa tahun? Yo, gak ada yang tahu? Lupa? Lupa? Oke, Belanda selama 3,5 abad atau 350 tahun. Kalau Jepang selama 3,5 tahun atau 3 tahun setengah bulan. Setengah tahun. 3 tahun, 5. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tahu nggak alasan kenapa negara-negara di luar sana kok pengen sih jajah Indonesia? Karena Ya, tahu nggak? Kenapa? mereka bermanfaat. Oh ya, terus ada lagi? Saya Oh ya, oke. Karena Indonesia itu penuh dengan kekayaan alamnya, baik itu dari hutannya, lautnya, minyak buminya, batu bakarnya, gas alamnya. Oke, selanjutnya. Terakhir ya, kita ice breaking. Tahu nggak ice breaking? tidak. Pendinginan sebelum ke kegiatan inti. Ya kalian lebih fresh gitu loh. Oke. Diam aja ya, diam. Diam apa ya?
Jadi kalian ikutin apa kata ibu. Nanti ibu kasih pertanyaan harus jawab. Nih, ikutin ya. Ikan ayam, ikan ayam. Ikan ayam, ikan ayam. Berapa kali ibu menyebutin ayam? 2. Benar. Oh iya benar. Benar ya. Oke, langsung lagi. Bebek itik, bebek itik. Bebek itik, bebek itik. Nah, Bebek. kurang. Kasih kurang tuh. Bebek itik, bebek itik. Oke, Ya. berapa ibu nyebutin ayam? Gak ada ayam. Benar, nggak ada. Pesan ya, makin. Burung bangau, burung bangau. Burung bangau, burung bangau. Ulangin. Burung bangau. Ya, berapa kali ibu nyebutin bangau? Ya, tetot. Burung bangau. Dua ya? 3. 3. Nah. Oke, kegiatan pembukanya udah selesai. Selanjutnya akan dilanjutin oleh teman saya. Nah, ini udah ada materi tentang kedatangan bangsa Eropa ke Asia. Pertama, sebab dan tujuan kedatangan bangsa Barat. Sebab dan tujuan kedatangan bangsa Barat ke Asia yaitu pertama, mencari kekayaan termasuk berdagang atau gold, menyebarkan agama atau gospel, dan mencari kemuliaan bangsa atau glory. Ini biasanya disingkat menjadi 3G. Biasanya disebut apa? 3G. Selanjutnya, penjelajahan bangsa Eropa. Pertama itu ada orang Portugis. Pertama kali mencari jalan baru adalah Bartolomeu Dias yang menyusuri pantai barat Afrika hingga tiba di Tanjung Harapan. Selanjutnya Spanyol dengan Christopher Columbus. Pelaut Spanyol lain adalah Ferdinand Magellan yang mencapai kepulauan Filipina. Selanjutnya ada Inggris, dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Terus ada Belanda yang berhasil mendarat di Banten adalah Cornelis de Houtman. Terus ada kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia itu yang pertama di bidang ekonomi, yaitu Portugis bekerja sama dengan kerajaan Ternate untuk mengelola kerajaan Tidore. Terus ada EIC, Serikat Dagang Inggris yang menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Aceh, Banjar, Jayakarta, dan Goa. Tetapi EIC tidak berhasil menanamkan dominasinya di Indonesia. Selanjutnya ada di bidang sosial budaya, kebijakan bangsa Barat dalam menanamkan kolonialisme diarahkan untuk mendukung kepentingan ekonomi. Terus ada pengaruh kebijakan pemerintah kolonial terhadap rakyat Indonesia. Di bidang ekonomi itu pengaruhnya berupa ketidakbebasan rakyat dalam menjual dan menentukan harga panen. Yang kedua, bidang politik. Pengaruhnya ada pengaruh kebijakan pemerintah kolonial terhadap rakyat Indonesia. Itu pada bidang ekonomi berupa ketidakbebasan rakyat dalam menjual dan menentukan harga panen. Selanjutnya bidang politik. Pengaruh kebijakan pemerintah kolonial adalah menurunnya kekuasaan penguasa lokal.
Dan di bidang budaya muncul dan berkembangnya tradisi barat dalam masyarakat pribumi. Terus kebijakan pemerintah kolonial di Pulau Jawa dan daerah-daerah luar Pulau Jawa. Sejak semula, kedatangan bangsa barat ke Indonesia dipusatkan pada aspek ekonomi. Oleh karena itu, penguasa secara politik pun diarahkan pada bagian mana menguasai sentra-sentra produksi dan jalur pemasarannya. Terus di daerah-daerah sentra produksi antara lain Maluku dan beberapa daerah di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sementara daerah-daerah jalur pemasarannya antara lain Banten, Sunda Kelapa, Aceh, dan Makassar. Dalam perkembangannya, pemerintah kolonial lebih memilih Pulau Jawa sebagai pusat kegiatannya. Nah, ada juga perlawanan rakyat Indonesia yang menentang kolonialisme bangsa. Itu timbulnya perlawanan-perlawanan di daerah melawan kekuasaan asing, baik Portugis maupun Pilsif. Hal tersebut karena pelaksanaan kebijakan pemerintah kolonial yang mengakibatkan kesengsaraan pada rakyat. Nah, ada juga peristiwa-peristiwa pentingnya kayak Bandung Lautan Api, terus perlawanan di Demak, Aceh, Mataram, dan Banten. Nah, abis ini nanti kita nonton video bareng-bareng ya. Nah, nanti waktu nonton video sambil dicatat ya apa yang penting. Ya. Gold. Gold ini dalam bahasa Inggris berarti emas dan melambangkan kekayaan. Jadi bangsa barat di Indonesia ini untuk mencari kekayaan. Lalu glory ini berarti kejayaan. Mereka melakukan ekspedisi datang ke Indonesia dan negara-negara lain untuk mencari kejayaan. Gospel ini berarti keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani atau agama yang mereka anut. Yakni yang mana bangsa barat ini sebagian besar menurut agama Kristen. Jadi mereka ingin menyebarkannya di Nusantara khususnya. Lalu revolusi industri. Nah, revolusi industri ini merupakan pendorong datangnya bangsa barat di Indonesia. Revolusi industri adalah berubahnya tenaga manusia dari luar menjadi tenaga mesin. Nah, dengan adanya mesin, mereka bisa lebih mudah untuk melakukan perjalanan, yakni dengan menggunakan kapal. Tidak menggunakan tenaga manusia. Indonesia. Jadi, bangsa barat saja yang datang ke Indonesia. Ada Portugis, lalu ada Spanyol, kemudian ada negara mana lagi ya? Nah, kemudian ada Inggris, dan selanjutnya Belanda. Nah, keempat negara inilah yang datang ke Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahasnya satu persatu. Yang pertama adalah Portugis. Portugis ini merupakan negara barat pertama yang datang ke Indonesia, yakni pada tahun 1511 sampai 1512. Namun mereka sampai di Malaka dulu waktu itu. Nah, mereka melanjutkan perjalanannya ke Maluku, yakni pada tahun 1512. Jadi setelah dari Malaka ini masuk Malaysia, kemudian mereka melanjutkan ke Maluku untuk menjalin hubungan dagang yang dipimpin oleh Nadi di Abreu dan Francisco Serrao. Lalu selanjutnya pada tahun 1521 Spanyol. Nah, Spanyol ini pada tahun 1521 sampai di Maluku. Namanya Maluku. Jadi setelah Portugis ada Spanyol yang datang di Maluku. Dan dipimpin oleh Kapten Sebastian Elcano. Spanyol. Nah, dari materi yang tadi, apa yang didapat? Latar belakang bangsa Eropa datang itu apa, coba? Ada yang bisa sebutin enggak? Mencari kekayaan termasuk berdagang disebut gold. 2. Menyebarkan agama disebut gospel. 3. Mencari kemuliaan bangsa disebut glory atau yang biasa disebut 3G. Terus memanfaatkan sumber daya manusia. 5. Menguasai jalur perdagangan. Nah, selanjutnya negara apa saja yang datang dan datangnya di mana? Portugis,
Malaka, Spanyol, Maluku, Inggris, Ternate, Terus Belanda, Banten. nah, kalau upaya-upaya perlawanannya apa aja coba? Perlawanan rakyat Demak, perlawanan rakyat Ternate dan Aceh, Bandung, Lautan Api. Sebelum melanjut ke pembelajaran, kita melakukan ice breaking dulu ya, biar nggak ngantuk. Iya Bu. Ibu contohkan dulu. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Bisa? Bisa Bu. Jadi nanti temponya kita cepetin ya. Bisa kan? Iya Bu. Ya. Salah nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Yang penting nggak ngantuk. Mulai ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Jangan ngantuk kan? Enggak Bu, tapi salah Bu. Siapa yang salah? Salah. Gak apa-apa. Sekarang ibu kasih soal ya. Iya, kelompok ya. Kelompok. Kelompok, iya. Yang pertama soalnya bentar. Ditulis ya. Mengapa pelan-pelan Bu? Ya. Mengapa bangsa Eropa berhasrat pelan-pelan Bu. Berapa Bu? Berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di bangsa-bangsa Eropa. Yang ketiga, pelan-pelan dulu. Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Berapa? Hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia. Ya kan? Kerjakan berkelompok ya. 2. Udah? Belum Bu. Susah Bu. Yang mana yang susah? Nomor 3 Bu. Nomor 3. Hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia. Bu, rempah-rempahnya banyak jadi diberi Bu. Ini rempah-rempahnya salah satu apa semua ya Bu? Semua. Oh. Salah nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Ya, Mbak Valen bisa baca kan? Semua. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya dibaca nggak Bu? Dibaca nggak apa-apa. Nggak itu. Nomor 1. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Jawabannya, karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi. Kemudian nomor 2, pertanyaannya, seberapa tinggikah nilai ekonomi rempah-rempah di mata bangsa di Eropa?
Jawabannya, harga rempah-rempah semahal harga emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Nomor 3, apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Jawabannya, karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1433 dan menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjajahan di samudra, terutama di Indonesia. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Valen. Yang kedua, tugas individu ya. Tugas lagi, Bu. Dikit kok ini. Terus lagi, Bu. Iya. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Dua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Tiga, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjajahan samudra? Apa, Bu? Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjajahan samudra? Yang keempat, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? 5. Mengapa bangsa Barat melakukan penjajahan samudra? Banyak banget nih. Jawabannya dikit kok. Bacakan sendiri-sendiri ya. Gak boleh nyontek, Bu. Gak boleh. Ya, belum. Yaudah, Ibu kasih waktu sedikit lagi. Jangan buru-buru, Bu. Udah ya? Mbak Apri udah selesai? Enggak, Bu. Bisa membacakan? Bisa, Bu, pelan-pelan ya, Bu. Ya. 1. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Eropa? Bangsa Eropa, Bu. Saya salah nulis, Bu. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Jawabannya bangsa Eropa. Nomor 2. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia? Jawabannya, ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah. Nomor 3, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjajahan samudra? Jawabannya tahun 1511. 4, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Di Tidore dan Maluku. 5, mengapa bangsa Barat melakukan penjajahan samudra? Karena 1, mencari kekayaan, menyebarkan agama, mencari kejayaan, dan perkembangan ITEK. Bu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Apri. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari materi pembelajaran hari ini, apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Ya. Senang, Bu. Kalau kalian senang, apa yang membuat kalian tertarik dengan pembelajaran hari ini? Mempelajari peristiwa kedatangan bangsa Barat, Bu. Betul anak-anak, kita tuh
kita dapat mengetahui peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Hal penting apakah yang kalian pelajari hari ini? Penyebab penjajahan bangsa, Bu. Anak-anak, Nggak tahu, Bu. Saya tidak tahu, Bu. baik. Kita mempelajari yang paling penting kita mempelajari hari ini adalah faktor yang mendorong penjajahan bangsa Indonesia dan upaya yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini, anak-anak? Apa ya? Jawabannya Selain dari pembelajaran hari ini, dapat kita simpulkan bahwa faktor penting penjajahan bangsa Indonesia yaitu karena negara Indonesia itu adalah salah satu negara yang menghasil rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, pala, dan merica. Serta adanya kegiatan untuk menyebarkan agama, kekayaan, dan kejayaan. Sebagai Indonesia, upaya kita itu untuk mempertahankan kedaulatan bangsa, bersama-sama kita menciptakan persatuan dan kesatuan, rasa nasionalisme, semangat kebangsaan, cinta tanah air. Anak-anak dapat mengulang kembali pembelajaran hari ini pada saat di rumah. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan rencana pembelajaran yang selanjutnya, yaitu pembelajaran kedua. Apakah ada yang ingin bertanya, anak? Tidak ada, Bu. tidak ada. Tidak ada, Bu. Enggak. Tanya. Tidak ada, Bu Guru. Tidak ada, Bu. 1, 2, 3. Baiklah anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, mari kelas kita akhiri dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelas hari ini dengan membaca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Doa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan, jangan lupa gunakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Yuk.